Penduduk regional di Indonesia, pertumbuhan penduduk Indonesia sekitar 1,18 sampai 1,2%. Sebetulnya angka ini sudah rendah, tetapi bisa dibayangkan kalau angka 1,2% ini dibiarkan, tidak ditekan lagi, ini jauh lebih rendah ketimbang tahun 70-80-an. Maka penduduk Indonesia pada tahun 2060 akan mencapai sekitar 470 juta jiwa, jumlah yang sangat besar. Kita lihat pertumbuhan penduduk sangat bervariasi, dari mulai Aceh yang paling rendah itu hanya 0,26% per tahun, sedangkan yang paling tinggi adalah Riau 3,79% per tahun. Apakah ada disparitas dalam pertumbuhan penduduk? Ada. Kemudian kita lihat angka kelahiran total regional. Nah, ini memang yang sudah bagus karena di Indonesia rata-rata perempuan usia subur anaknya hanya 2-3 dengan kecenderungan 2 anak. Dan di Indonesia sudah cukup baik kecuali di Indonesia Timur. Bagaimana dengan angka kematian bayi secara regional? Ini menunjukkan kesejahteraan. Apakah kesejahteraan antar provinsi di Indonesia secara regional terjadi kesenjangan atau tidak? Kita lihat dari angka kematian bayi jelas, karena ini menunjukkan kualitas hidup dan kualitas kesehatan masyarakat setempat. Kita lihat bahwa Nusa Tenggara Barat itu mengalami angka kematian bayi paling buruk. Kemudian daerah istimewa Yogyakarta paling baik. Di Yogyakarta itu hanya 9 kematian bayi dari 1000 kelahiran hidup. Di Nusa Tenggara Barat itu lebih dari 65 bayi yang meninggal dari 1000 kelahiran hidup. Jauh sekali angkanya. Bagaimana dengan angka harapan hidup? Ini menunjukkan kualitas hidup orang. Kalau kita lihat yang terendah, paling rendah di Indonesia adalah Nusa Tenggara Barat. Bahwa teman saya bilang kalau NTB itu begitu dia ketemu orang NTB dalam artinya, wah ini yang paling cepat meninggal. Karena menurut data NTB paling rendah angka harapan hidupnya. Bandingkan dengan daerah istimewa Yogyakarta yang paling tinggi. Bagaimana dengan migrasi? Nah, ini yang agak berantakan karena distribusi atau sebaran penduduk Indonesia tidak merata, maka kemampuan setiap daerah untuk melakukan pembangunan juga terbatas. Kita ingat dalam fungsi produksi jelas bahwa tenaga kerja atau penduduk merupakan salah satu faktor produksi yang paling penting dalam pembangunan dan hubungan ekonomi. Kalau kita lihat daerah yang angka migrasi bersihnya, migrasi bersih adalah jumlah penduduk yang masuk dikurangi jumlah penduduk yang keluar, itu mencapai 20%. Jadi begitu banyak orang masuk ke Riau. Sebaliknya di Naraja Darussalam itu begitu banyak orang yang keluar dari Aceh. Kalau kita lihat daerah-daerah di Indonesia yang memiliki angka migrasi bersih yang positif itu hanya beberapa daerah, termasuk Riau, Jambi, Bengkulu, kemudian Banten dan seterusnya. Tapi yang kelihatan sekali menonjol adalah Riau. Bagaimana dengan kualitas sekolah di Indonesia? Memang kita bisa katakan relatif hampir sama, tapi perlu diingat bahwa 56% tenaga kerja Indonesia hanya lulusan SD ke bawah. Jadi bayangkan kita harus membangun bangsa dengan jumlah tenaga kerja yang 56% tadi hanya lulus SD. Baik. Bagaimana dengan rasio ketergantungan regional? Artinya ini adalah rasio antara jumlah penduduk usia tidak produktif dibagi jumlah penduduk usia produktif. Berapa orang yang ditanggung oleh penduduk produktif? Jakarta itu adalah provinsi dengan jumlah penduduk produktif paling banyak, makanya Jakarta bisa berkembang dengan baik. Sebaliknya Sulawesi Barat, NTT, Sulawesi Tenggara itu terlalu banyak anak atau terlalu banyak orang tua, orang usia lanjut. Kemudian kalau kita lihat apakah ada ketimpangan regional dalam perputaran tenaga kerja di Indonesia? Ya jelas. Jadi gini, pasar tenaga kerja di Indonesia berdasarkan hasil riset saya itu orang pindah dari kelompok bekerja menjadi tidak bekerja, dari tidak bekerja menjadi menganggur dan seterusnya. Perpindahan antar kelompok tadi itu Indonesia hanya sekitar 3%. Dan yang paling cepat perputaran tenaga kerjanya adalah DKI Jakarta. Ini menunjukkan bahwa
Daerah-daerah di Indonesia rigiditas atau kekakuan dalam pasar tenaga kerjanya sangat tinggi. Bayangkan di Papua, di NTT, orang tidak punya pilihan untuk pindah bekerja. Dan menurut Amartya Sen, kalau kita tidak punya pilihan, itu menunjukkan tanda miskin. Bagaimana dengan kejadian gizi buruk? Bandingkan antar provinsi. NTT, Maluku jauh lebih buruk ketimbang daerah istimewa Yogyakarta, Bali, Kepulauan Riau, DKI Jakarta. Apakah ada kesenjangan regional? Ada. Kesimpulannya, saya punya waktu 3 menit. Kemiskinan absolut antar daerah sangat bervariasi, terendah 4,29%, tertinggi 37,8%. Kemiskinan relatif antar daerah sangat bervariasi, Gini rasionya terburuk 0,42, terbaiknya 0,26, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat pendapatan per kapita provinsi sangat variatif dari 2,5 juta sampai 35 juta per tahun, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat dari temuan-temuan tadi menunjukkan bahwa apakah betul ada kesenjangan? Ya, betul. Kurang lebih ada beberapa rekomendasi yang ingin saya sampaikan. Terus ya, yang pertama, dalam menangani masalah penduduk ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pengendalian angka kelahiran itu tidak perlu lagi di Indonesia Barat, karena maksud saya bukan tidak perlu lagi, tetapi kesadaran masyarakat di wilayah Indonesia Barat sudah sangat tinggi, akses terhadap alat kontrasepsi sudah sangat bagus. Jadi yang paling penting adalah mengatasi Indonesia Timur dalam hal pengendalian jumlah penduduk, karena alat KB-nya ada tetapi tidak tahu cara menggunakannya karena tidak ada petugas medis, itu menjadi masalah. Perlu ada grand design untuk persebaran penduduk yang lebih merata, ya. Kemudian administrasi pencatatan penduduk berpindah yang lebih baik. Kita kalau bermigrasi harus tercatat dengan baik. Dalam upaya mendorong peningkatan kapasitas keuangan daerah, maka desentralisasi fiskal tidak hanya dalam desentralisasi pengeluaran, tetapi juga dalam desentralisasi penerimaan. Memang Indonesia masih fokus pada penerimaan. Peran PAD terhadap APBD diharapkan bisa meningkat. Kerjasama antar pemerintah daerah untuk mengatasi inefisiensi pengeluaran pemerintah daerah itu sangat dibutuhkan. Tidak harus semua provinsi di Indonesia punya bandar udara internasional. Tidak harus semuanya punya pelabuhan laut internasional. Dan ternyata yang ada market research federalisme di Indonesia menunjukkan persaingan antar kabupaten kota yang salah. Mereka bangun pelabuhan udara, pelabuhan laut, semuanya internasional. Inefisiensi dalam pengeluaran pemerintah. Pengentasan kemiskinan harus ada pemahaman terhadap inefficiency factors. Nanti kita bisa diskusikan. Strategi sinkronisasi pola konsumsi dan produksi. Orang Papua makan beras, diajarin makan beras, tapi tidak bisa menanam padi. Bagaimana mungkin mereka bisa maju? Dalam Keynes multiplier effect, kita tahu setiap daerah yang punya proporsi impor yang besar akan mengalami pelambatan dalam pertumbuhan ekonomi. Pembangunan pendidikan sesuai potensi daerah, SMK, kemudian public private partnership dalam infrastruktur dan seterusnya. Segera melaksanakan standar pelayanan minimal supaya orang di Indonesia seluruhnya bisa merasakan standar hidup yang relatif sama, dan upaya untuk mengurangi kekakuan di pasar kerja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony. Mohon maaf karena waktunya terbatas, jadi presentasi agak besar-besaran, tapi baru sudah menangkap esensi dari apa yang disampaikan oleh Pak Sony. Berikutnya kami persilakan Pak Max Pohan, waktu 15 menit Pak. Terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera kita semuanya. Terima kasih buat Pak Yono pun yang telah mengundang kami di sini. Kami dengan sangat bisa bergabung di sini, dan mungkin karena waktu tidak banyak dan saya sebenarnya tadi itu sudah terbantu oleh para pembicara sebelumnya. Jadi mungkin hal-hal yang sebenarnya ingin kami sampaikan berikutnya ini yaitu untuk menunjukkan kepada kita bahwa disparitas secara ekonomi, terutama secara ekonomi regional itu memang ada, mungkin tidak perlu lagi saya lakukan. Tapi yang menjadi persoalan kita berikutnya, apa yang kita harus lakukan. Jadi saya pikir dan mohon maaf Pak Bapak, saya tidak banyak bicara mengenai kemiskinan, tapi basically barangkali di situ saya
mungkin kurang dari 10 menit. Saya akan cepat-cepat saja. Mungkin saya lebih senang kalau kita ada dialog. Saya akan berbeda dengan para akademisi yang pemerintah yang terjadi pemerintah ini mungkin harus berangkat dari ada semacam kebijakan-kebijakan nasional yang sudah mungkin kita bisa ke slide 5 saja langsung, saya secara cepat slide 5. Ini ada yang sebelumnya. Nah ini sekali lagi saya ingin menggarisbawahi saja bahwa disparitas itu memang luar biasa terjadi. Sejarah antar wilayah, terutama kalau kita lihat wilayah pulau ini, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua, kita melihat dari Pak Yono itu sudah mengatakan ekonomi Indonesia itu sebanyak hampir 80% lebih memang sumbangan dari Jawa dan Bali. Ini persoalan kita berikutnya, yaitu kecilnya peranan pulau-pulau yang lain dalam perekonomian Indonesia. Kita lihat pertumbuhan ekonominya memang satu sama lain berbeda, meskipun nilai nominal PDB-nya tentu saja ini akan juga berbeda satu dengan lain. Bisa saja satu daerah cukup tumbuh dengan cepat, tapi secara nominal nilai PDB-nya sangat rendah. Kita melihat slide berikutnya adalah beberapa sektor terbesar memang di PDB tersebut dibagi masing-masing pulau. Kita melihat ada wilayah yang memang sudah advance dalam perekonomiannya, industri pengolahan terutama di Jawa, perdagangan pertanian, kemudian di Sumatera pertanian, industri pengolahan kecil sekitar 20%, kemudian pertambangan ekstraktif. Selebihnya di wilayah-wilayah lain itu adalah ekstraktif, pertambangan, pertanian dan sebagainya. Ini perlu kita pahami semuanya apa yang menyebabkan perekonomian di daerah tersebut tumbuh. Saya berikutnya juga menunjukkan sekali lagi ini Pak Soni tadi sudah menunjukkan banyak terutama di data-data yang berkaitan dengan perkembangan sosial. Slide berikutnya ini kontribusi PDB masing-masing per nilai baik PDB dengan migas maupun tanpa migas. Kemudian slide berikutnya menunjukkan nilai PDB di dalam triwulan pertama tahun 2008. Slide berikutnya ini secara cepat saja. Sekali lagi ini mempertegas bahwa disparitas itu memang luar biasa. Kita lihat tertinggi di sini nilai PDB adalah Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, terendah Maluku, Gorontalo, dan Maluku Utara. Ini ada banyak kita data-data. Saya ambil hanya beberapa saja saya sebutkan di sini. PDB per kapita ini lebih banyak merupakan indikator kesejahteraan sebenarnya. Jadi jumlah PDB kalau dibagikan jumlah kepala yang ada ini kelihatan memang yang sangat besar, terutama adalah Jakarta, Pulau Riau sendiri, kemudian Kalimantan Timur, termasuk migas. Apakah bertambah baik? Memang bertambah baik dari periode tahun 2001 sampai tahun 2007 itu kelihatan memang ada perbaikan. Tapi disparitasnya masih tetap ada. Keuangan daerah tadi disampaikan menjadi awal. Saya coba lihat dari pendapatan asli daerah. Slide berikutnya. Ini juga terlihat mana-mana daerah yang memang sudah mampu untuk mendapatkan pendapatan asli yang jauh lebih besar dibandingkan daerah-daerah lain. Kita lihat terbesar sangat tertinggi adalah DKI, Jabar, lagi-lagi DKI, Jabar, Jatim, dengan terendah Papua Barat, Sulawesi Barat, Maluku Utara. Ini sekaligus menunjukkan tingkat kedewasaan ekonomi mereka masing-masing. Selain berikutnya DAU tadi sudah disampaikan, DAU yang terbesar Jawa Timur, Jawa Tengah, sedangkan DKI otomatis sudah keluar dari tidak lagi mendapatkan DAU. Saya skip saja slide berikutnya. Ini semua menunjukkan slide berikutnya lagi. Ini menunjukkan adanya dominasi dari Jawa dan Sumatera di dalam hubungan perekonomian antar wilayah. Apapun yang terjadi dari perhitungan dari pengamatan kita terhadap input output tabel input output yang ada pada tahun 2005 dan kemudian dinamika perdagangan yang terjadi selalu yang mendapat keuntungan besar atau value added yang lebih baik itu adalah selalu Jawa dan Sumatera, meskipun hubungan perdagangan itu berlangsung antara Jawa dan daerah-daerah lain. Demikian juga otomatis maka setiap kegiatan
perdagangan atau perekonomian yang ada di daerah lain itu nantinya akan memberikan spillover pertumbuhan yang jauh lebih cepat kepada Jawa dan Bali. Ini fakta yang kita amati dari tabel input output yang ada. Slide berikutnya juga ini menunjukkan adanya pengganda output antar wilayah. Lagi-lagi ini selalu multipliernya terbesar adalah di Jawa Timur. Saya skip saja berikutnya ini lagi-lagi menunjukkan adanya disparitas tadi. Tidak ada lagi masalah, kita barangkali bersama di situ bahwa memang disparitas sudah ada. Nah, Pak Bambang tadi mengatakan saya memang Pak Bambang juga adalah senior saya dulu, beliau juga pernah menjabat deputi bidang regional. Saya mengamati 25 tahun lebih. Memang kenapa persoalan ini persisten gitu ya, terus-terusan ada. Dulu deputian yang kami jabat sekarang ini memang sudah pernah, dari dulu sudah ada gitu. Jadi zaman Orde Baru juga kita mengenal ada yang namanya trilogi pembangunan, stabilitas, pertumbuhan, pemerataan, atau dibolak-balik pertumbuhan, pemerataan, stabilitas dan sebagainya. Yang kami amati selama ini selalu yang dimenangkan itu adalah pertumbuhan. Jadi ini barangkali menurut pengamatan kami adalah bagaimana memanfaatkan investasi yang ada sebaik mungkin, yaitu di daerah-daerah yang betul-betul memang sudah sangat efisien. Mungkin kalau dilihat ekornya sudah kecil gitu ya, relatif dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Jadi masih yang dominan itu adalah mengejar pertumbuhan. Jadi pertempuran antara pertumbuhan dan pemerataan itu memang selalu berlangsung. Di teks itu juga demikian, ya, trade off antara pemerataan dan pertumbuhan itu akan selalu. Oleh karena itu, kami sangat senang sekali pemerintahan yang sekarang sudah lebih menegaskan lagi adanya kebijakan. Memang tidak ada pilihan lain kecuali political will, intervensi. Itu sebabnya planning itu sebenarnya adalah intervensi. Tidak ada jalan lain kecuali harus mengintervensi untuk mendorong, mematahkan tren yang tadinya itu semakin curam, ketidakmerataan itu. Melalui instrumen-instrumen, pertama tentu instrumen yang dimiliki oleh pemerintah tentu saja. Ya, instrumen investasi oleh pemerintah maupun yang regulatoris. Ini yang sebenarnya mungkin tadi pagi Ibu Menteri Perencanaan sudah menyampaikan bahwa di dalam RPJM rencana pembangunan menengah ke depan ini memang sudah ada terdiri dari 3 buku. Buku 1 itu prioritas nasional, buku 2 adalah prioritas pembangunan secara sektoral secara menyeluruh. Buku 3 ini adalah rencana pembangunan jangka menengah yang berdimensi kewilayahan tadi. Nah, apakah ketiga-tiga buku ini berbeda? Apakah trade off itu memang terjadi di antara buku 2 dan buku 3? Ini sebenarnya pada waktu penyusunan buku 3 itu sendiri dialog atau interaksi antara untuk lebih mendorong ke pemerataan itu sebenarnya sudah terjadi. Jadi buku 2 sendiri sebenarnya sekaligus sudah merefleksikan apa-apa yang diinginkan di dalam buku 3. Buku 3 itu adalah upaya kita untuk lebih menjadikan upaya untuk pemerataan itu lebih terstruktur ya. Ini dalam slide 23 kan. Jadi dia menjadi landasan atau kerangka konsep kebijakan nasional yang menyeluruh dan terpadu mengenai strategi pengembangan wilayah Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Ini ada 7 wilayah besar yang kita kemukakan dalam buku 3 itu. Ada satu contoh di sini saya sebenarnya seluruh RPJM itu banyak bukunya, ini salah satu yang saya sebutkan dari buku 3 itu mengenai pembangunan mengenai kewilayahan. Kemudian teridentifikasinya isu-isu strategis yang diperoleh dari fakta, potensi dan masalah pengembangan di masing-masing wilayah tersebut.
Ini harus dikenali, harus kita ketahui potensi, masalah, dan sebagainya. SWOT-nya masing-masing memang harus dikenali. Tersusunnya landasan konseptual dan kebijakan dalam penanganan wilayah Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Kemudian tersusunnya skenario pengembangan wilayah Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan, Sulawesi untuk jangka 5 tahun ke depan. Kemudian menjadi acuan bagi pemerintah regional dalam penyusunan rencana pembangunan masing-masing. Setelah 24 dan 25 dan 26 seterusnya, ini sebenarnya adalah upaya kita ya, untuk menunjukkan bagaimana laju pertumbuhan secara nasional itu diterjemahkan secara regional. Kita mencoba memperkirakan bagaimana pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi ya, di tahun 2010 dan perkiraan tahun 2014. Ini suatu langkah yang menurut hemat kami sudah langkah maju ya, untuk bisa memberikan gambaran. Ini adalah minimum requirement. Jadi kalau nasional tumbuh 7%, bagaimana kira-kira 7% itu ditopang oleh masing-masing provinsi. Kemudian ada perkiraan kemiskinan, pengangguran, dan sampai di seluruh provinsi. Kemudian ada perkiraan kita mengenai kesejahteraan tadi Pak, angka kematian bayi, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, ini juga kita perkirakan. Terakhir, saya akan janjikan tadi cepat-cepat saja Pak Ketua. Arah pengembangan wilayah untuk ke depan ini, untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah itu, pertama, ini sudah disepakati bersama, yaitu mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa, Bali, dan Sumatera dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera. Yang kedua, meningkatkan keterkaitan antara wilayah melalui peningkatan perdagangan antar pulau untuk mendukung perekonomian domestik. Ini terpengaruh memang dengan perkembangan global beberapa waktu yang lalu, sehingga kita lebih memperhatikan adanya kekuatan kita secara domestik. Kemudian meningkatkan daya saing daerah, sebagaimana arahan RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk RPJN yang kedua ini. Memang kita harus meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di wilayah. Kemudian mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis, kawasan terdepan, terluar, dan kawasan rawan bencana. Dan terakhir, mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan. Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional, berbagai kebijakan program kegiatan pembangunan di Jawa Bali akan terus dilakukan sebagai konsekuensinya. Dan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, ditempuh dengan meningkatkan produksi, investasi, dan perdagangan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, daerah Maluku, dan Papua. Undang-undang tata ruang telah mengidentifikasi pusat-pusat kegiatan strategis nasional maupun provinsi. Kebijakan ini akan berdampak pada perluasan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan di luar Jawa, Bali, dan juga diperkirakan akan berdampak positif bagi pemerataan antar wilayah. Salah satu implikasi dari percepatan pembangunan wilayah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Tenggara, Maluku, dan Papua adalah pergeseran alokasi investasi pemerintah ke wilayah tersebut. Di sini, pertemuan itu di sini, bagaimana mendorong menggeser investasi pemerintah ke wilayah-wilayah. Ini yang political will-nya. Sementara pembangunan wilayah Jawa Bali didukung oleh kerjasama investasi pemerintah dan swasta dan juga investasi swasta. Saya harus koreksi wilayah Jawa Bali dan Sumatera. Aspek-aspek ini terakhir kali. Kita bisa identifikasi di sini bagaimana pembangunan sektor. Oleh karena itu pembangunan di daerah itu adalah oleh pembangunan sektoral, kementerian dan lembaga yang ada di daerah. Kemudian pembangunan oleh daerah itu sendiri, serta pembangunan kapasitas pemerintahan daerah, termasuk aparatur rumah. Ini menjadi kunci. Kapasitas pemerintahan daerah itu menjadi persoalan yang sangat besar, persoalan yang penting sekali untuk bisa mendorong pembangunan di masing-masing daerah. Oleh karena itu, kata kunci untuk semuanya ini adalah perlunya adanya sinergi antara kementerian, antara pusat dan daerah, maupun sinergi antar daerah, masing-masing daerah itu sendiri. Ini yang banyak akan kita dorong sekarang, bagaimana supaya seluruh rencana pembangunan itu bisa match satu sama lain. Apa yang direncanakan oleh kementerian di tingkat pusat dengan kewenangan masing-masing bisa match
dengan bisa cocok pas dengan kebutuhan di daerah. Inilah yang kita sebut dengan sinergi, dengan berusaha mengefektifkan investasi-investasi yang dilakukan oleh pemerintah, baik APBN maupun APBD. Saya kira saya di sini, nggak tahu ada waktu untuk diskusi atau tidak. Mudah-mudahan ini kurang dari waktu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Max atas paparannya. Sebenarnya saya akan minta izin sama panitia ya, karena kita mulainya tadi terlambat ya. Bisa nggak kita minta tambahan 15 menit ya untuk hanya jawab ya. Kami saya kira topiknya cukup menarik. Dari Pak Yono memberikan paparan tentang hal-hal yang menjadi ending matters itu secara nasional dan strategik itu kita perhatikan. Salah satu diantaranya adalah mengenai regional disparity ini. Dan saya kira juga merupakan topik dari simposium ini. Pak Sony menyampaikan berbagai indikator yang menunjukkan memang ada timbangan gitu, dari sisi ekonomi, sosial, pendidikan, ya, kesehatan, penduduk, ya, migrasi dan sebagainya yang dapat menunjukkan adanya sinyal tersebut. Dan Pak Max mencoba melihat dari sisi intervensi pemerintah ya, dalam upaya untuk mengatasi kesenjangan ini, terutama yang dituangkan di dalam RPJM nasional 2010-2014. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya memberikan kesempatan pada floor untuk memberikan tanggapan, komentar, pertanyaan kepada para penulis kita. Kami berikan kesempatan untuk 3 penanya, kalau ada. Saya kira ini hal-hal yang disampaikan itu cukup memberikan gambaran ya, sebenarnya masalah kesenjangan ini tadi katakan terus persisten ya. Persoalannya apakah sudah terjadi konvergensi, convergence gitu ya, happening gitu ya. Ini ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa konvergensi memang terjadi, tapi sangat lambat. Ini yang barangkali yang kenapa kalau tidak bisa cepat gitu ya, konvergensi ini. Dan tadi apakah intervensi yang berupa kebijakan pembangunan yang disampaikan oleh Pak Max di dalam RPJM, does it enough gitu ya? Apakah ini memberikan satu solusi gitu atas masalah kesenjangan yang kita mengharapkan tadi, yang perlu agar konvergensi bisa lebih cepat? Ini juga barangkali kita bisa eksplor lebih jauh dari sisi kebijakan intervensi pemerintah. Ada barangkali yang ingin melihat, silakan Pak. Nama saya Wijayanto, Agapun Belakangan. Jadi saya mau tanya soal infrastruktur yang oleh Pak Ikun tadi disebut-sebut. Saya melihat apa yang terjadi sebenarnya di Jakarta ini, pemerintah membuat infrastruktur dengan Mesir seperti orang Mesir juga, orang tinggal di hutan-hutan di bulan di bawah. Karena ada kemauan dari Menteri penggantian dengan 2 kali NGOP atau apa itu. Jadi ini sama saja dengan efficiency of people dari fungsi mereka ya. Ini kan satu hal yang melanggar hak asasi manusia juga ya. Walaupun saya tahu infrastruktur dengan itu satu. Keduanya mengenai tadi Batu ya, saudara Sony tadi bagus penghasilannya dibandingkan daerah lain. Batu itu di Bali saya tahu. Tapi harus kita melihat bahwa hasil orang Bali adalah hasil sumber daya manusia yang diwarisi sejak zaman Majapahit. Yang lain itu ekstraksi tadi disebut oleh Pak Mas Kohan dari sumber daya alam. Itu ada bedanya sekali. Jadi itu apa yang saya amati. Dan menurut saya kita tidak bisa mengharapkan
pertumbuhan ekonomi itu seperti bencana berhubungan. 1 tahun diisi semua rata permukaannya. Memang dari sononya, dari dulunya memang sudah berbeda. Ya, secara historik berbeda sehingga permukaan kabut tidak akan sama. Dari Irian sampai dengan di Sumatera. Kenapa? Saya seorang Agawon, artinya saya sering pergi kemana-mana. Saya lihat kalau di Irian, orang Irian itu belum bisa mengikuti kerja rutin seperti orang-orang di daerah lain. Kalau kita bilang ini bawa barang saya ke gunung sama-sama 1 hari berapa? 60. Nanti di tengah jalan dia bilang, saya taruh di sini di bapak. Mengapa? Saya minta 100. Artinya dia belum bisa berbudaya seperti misalnya kalau saya ada di Kalimantan. Kalau di Kalimantan saya bilang ini bawa 51 hari. Dari awal sampai dia 51 hari. Dan ini bukan hanya di Indonesia saja. Saya ke orang Inuit di Kanada, orang Aborigin di Australia Utara, ya. Saya ke reservoir yang mereka ya. Jadi apa yang terjadi? Semua orang dari daerah-daerah tertentu yang namanya indigen itu belum bisa menahan diri untuk tidak minum whisky atau minum alkohol. Mereka tidak memproduksinya. Jadi saya tahu bahwa itu adalah masalah yang sangat susah sekali dan tidak bisa diatasi dengan pembangunan ekonomi, pembangunan budaya. Kemudian yang saya lihat bahwa sebenarnya uang yang masuk ke Indonesia tidak hanya dari pemerintah atau sumber daya kita sendiri. Pada saat ini saya baru saja dapat SMS dari pimpinan CI Konservasi Indonesia. Kita mengalami kesusahan untuk usaha konservasi. Kenapa? Amerika dalam krisis moneter. Artinya bantuan untuk kita yang biasa diberikan sekarang ini diciutkan. Usaha CI konservasi yang tadinya ada di Indonesia ada sendiri, sekarang dipindahkan ke CARE, yaitu di Australia sekarang. Ya, artinya yang megang siapa? Bukan kita. Itu saja komentar saya dan terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Masih ada lagi? Silakan teman-teman. Selamat siang, nama saya Arif, mahasiswa FPUI. Pertama, pertanyaan saya tunjukkan kepada Pak Max. Ini Pak, tadi Bapak sewaktu di presentasi menunjukkan bahwa pertumbuhan nasional akan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi wilayah gitu. Nah ini kan kalau dalam dalam satu siklus itu kan ada yang namanya progresif besar ya. Jadi apakah mungkin gitu kan ketika ada wilayah yang itu akan di situ pertama itu akan ditopang secara sektoral atau per wilayah gitu. Nah kasusnya ketika taruhlah di wilayah itu dia punya pertumbuhan sektoralnya itu nggak lebih baik dari nasional, itu gimana untuk supportnya gitu. Nah terus berikutnya tadi ada sebuah rekomendasi akan membuka free trade zone ya, kayak FTA di Batam dan sebagainya itu ya. Nah itu apakah ingin dibuka aja, tapi resource di dalamnya di Batam itu diberdayakan gitu, didatangkan dari luar gitu kan, bukannya itu malah menjauhkan diri dari ciptanya kesejahteraan gitu. Nah berikutnya untuk Pak Sony, tadi Pak Sony waktu di awal ada sebuah pertanyaan, kira-kira apakah mungkin daerah yang tertinggal itu akan bisa muncul daerah yang sudah maju? Kalau dalam itu kan ada namanya tentang konvergensi ya Pak ya. Jadi yang diukur berdasarkan waktu peluruan gitu kan. Nah apakah bisa gitu ya kira-kira daerah yang tertinggal itu mencapai separuh dari kemajuan daerah yang lain, misalkan taruhlah Papua mencapai separuh dari kemajuan Jawa Timur itu kapan gitu kan? Nah berikutnya kita lihat taruhlah tadi ada beberapa daerah seperti Kutai lalu Riau yang dia punya pendapatan yang cukup besar gitu kan? Nah idealnya tadi Pak Sony memberikan kesimpulan bahwa itu harus dialokasikan untuk menciptakan SPM. Nah tapi ternyata daerah-daerah ini kan tidak bisa mengaktualisasikan keberhakan dari dia punya duit gitu kan, yang idealnya harusnya dialokasikan untuk
mensejahterakan warganya gitu kan. Nah di sini upaya apa sih yang perlu dilakukan gitu kan? Apakah daerah itu disebut gagal gitu kan atau enggak gitu? Nah lalu apakah mungkin taruhlah harusnya dipaksa gitu birokrasi supaya bisa uji titik itu gitu kan? Karena biasanya kan awalnya harusnya jadi pemimpin yang bersangkutan gitu kan. Gitu. Contoh Bantul, Solo itu cukup berhasil. Kalau Solo Pak Jokowi dia akan melakukan relokasi pedagang kecil, sedangkan Bantul dengan bisnisnya yang biaya sekarang. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ya, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yomi MD Pawe. Pada Bapak sumber, ada tadi dijelaskan bagaimana disparitas ketidakseimbangan antara pembangunan daerah dan pusat. Sebagai patokan perbandingannya, seringkali Riau dan Jakarta itu memiliki fluktuatif dan terlalu jauh terhadap daerah-daerah lainnya. Tapi yang ingin saya tanyakan, tadi Pak Siono memberikan suatu upaya untuk menjalankan kesenjangan, yaitu dengan mendorong pertumbuhan wilayah di luar Jawa, Bali, dan Sumatera dengan tetap mempertahankan pertumbuhan daerah ini. Tapi yang saya tanyakan terkait kebijakan energi dan lingkungan. Di sini pada tahun sekarang pun dengan isu-isu global warming dan dengan masih banyaknya kerusakan hutan tadi yang dijelaskan, tapi bagaimana mensinergiskan kebijakan pemerintah ini yang sudah terdesentralisasi dengan pola konsumsi energinya, dan bagaimana meminimalisasi kerusakan lingkungan yang akan dihadirkan, yang akan timbul karena timbul terhadap pertumbuhan di wilayah tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Oke, terakhir ya Pak ya, waktu singkat ya Pak. Terima kasih. Mengenai disparitas ini, saya ingin mengusul nama Mulyadi dari LSM LPPP. Mengenai Irian ini, Papua ini Pak, Otsus itu kan sudah memberikan 4 triliun per tahun. Tahun kemarin kalau tidak salah tahun ini 4,5 triliun. Dan itu suara-suara ingin merdeka dan lain-lain masih kencang, dan sekarang terjadi internasionalisasi. Saya dapat kabar dari teman Papua, di Kongres sendiri, Kongres Amerika Serikat sudah ada 2 orang yang memang mensponsori isu-isu Papua Merdeka ini. Jadi maksud saya barangkali mungkin bisa memberikan satu forum untuk Papua ini, karena situasinya sudah seperti api dalam sekam. Benar bahwa OSIS sudah memberikan sangat banyak, tetapi misalnya bagaimana pejabat-pejabatnya lebih banyak 3 minggu atau 2 minggu di Jakarta gitu. Di sana hanya 2 minggu dan ya dimanfaatkan untuk biaya perjalanan dan lain-lain. Jadi mungkin untuk NKRI dan juga isu-isu kesejahteraan masyarakat Indonesia ini cukup penting untuk menjadi ya diperhatikan gitu Pak. Terima kasih. Baik, silakan Pak Meles, mungkin Pak Yono dulu. Terima kasih Pak Bambang. Mungkin pertanyaan pertama mengenai infrastruktur. Saya kira saya juga di dalam posisi untuk ingin mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh menafikan hak asasi manusia. Jadi kalau apalagi pembebasan tanah dan sebagainya. Walaupun sebenarnya ini memang satu isu yang sangat rumit, ya. Di satu sisi kita ingin menghargai hak asasi, kemudian
satu isu yang sangat sulit oleh karena memang terjadi berbagai komplikasi di sana di lapangan khususnya karena spekulasi dan sebagainya. Di sisi lain sebenarnya Indonesia perlu membangun infrastruktur karena infrastruktur kita sudah banyak yang rusak. Jalan-jalan kita saya kira sekitar 50-60% dalam kondisi rusak. Listrik kita masih diapet kadang-kadang. Kemudian juga masalah yang terkait dengan pelabuhan, kereta api kita dan sebagainya. Jalan tol harus dibangun di Jawa, tapi kita terhambat masalah tanah. Jadi bagaimana sih sebenarnya rekonsiliasi yang terbaik untuk negeri ini di dalam konteks mendapatkan tanah untuk membangun infrastruktur? Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya. Kita dulu punya Undang-Undang 20 tahun 1961 yang sebenarnya itu undang-undang sangat ya boleh dikatakan koersif karena presiden diberi hak eminent domain untuk mengambil hak tanah seseorang demi kepentingan umum yang jauh lebih besar. Ya, tapi undang-undang itu dikatakan tidak pernah dipakai. Oleh karena satu-satunya proyek yang dipakai adalah proyek Senen katanya dulu pada zaman Pak Harto saya nggak salah. Setelah itu nggak pernah lagi undang-undang dipakai ya, karena memang hak tanah seseorang bisa dicabut oleh undang-undang itu. Kemudian keluar berbagai perpres terakhir Perpres 65 tahun 2006 kalau saya nggak salah. Dan tetap masih belum cukup untuk bisa mendapatkan tanah yang cukup baik dengan memperhatikan hak-hak individu seseorang dan sebagainya. Dan sekarang pemerintah sedang merancang kalau saya nggak salah satu undang-undang baru yang betul-betul memperhatikan keduanya, rekonsiliasinya antara bagaimana pemerintah bisa mendapatkan tanah untuk membangun infrastruktur di satu sisi dan di sisi lain tetap menghargai hak-hak individu dan hak asasi manusia. Saya kira bukan lagi NJOP tapi isunya tadi sudah pada tanah itu dihargai sesuai dengan harga pasar dan sebagainya, dan juga mekanisme untuk proses dan tim rekonsiliasi, tim apresiasi dan sebagainya. Jadi ini sekarang sedang berjalan, mudah-mudahan tahun ini juga undang-undang itu bisa selesai. Yang kedua yang terkait juga dengan itu adalah pertanyaan mengenai kebijakan energi dan lingkungan. Global warming adalah satu keniscayaan, itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Saya kira walaupun juga masih ada orang yang berpendapat you are dreaming dan sebagainya, tapi faktanya memang demikian. Jadi Indonesia saya kira sudah saatnya juga, apalagi setelah Bali International Conference di dalam global climate change itu harus memperhatikan ini dan mulai menata kembali kebijakan energi, lingkungan, kebijakan transportasinya dan sebagainya supaya lebih kepada ramah lingkungan dan seterusnya. Saya kira transportasi di Indonesia adalah transportasi yang paling tidak efisien barangkali di dunia, khususnya di dalam konteks penggunaan energi minyak bumi. Jadi ini yang harus di-tackle oleh pemerintah dengan sangat segera menurut saya. Tapi kita punya kendala oleh karena gas kita ternyata sudah taken kontrak jangka panjang di ekspor sekitar 60%. Padahal kita ingin memakai gas untuk membangkitkan listrik, menggantikan BBM, and yet kita punya kendala itu. Akhirnya pemerintah memutuskan kita pakai batu bara untuk 10.000 megawatt yang pertama, dan mungkin batu bara lebih baik daripada minyak. Akan tetapi itu tetap nanti akan menjadi masalah karena polusi daripada pembakaran batu bara tersebut. Pemerintah juga akan membangun pembangkit listrik yang kedua 10.000 megawatt dengan renewable, ya, dengan geothermal, panas bumi. Padahal juga pemerintah sudah harus berpikir cepat untuk membangun pembangkit dengan tenaga angin, tenaga solar, juga tenaga gelombang laut dan seterusnya, apalagi juga tenaga air dan seterusnya. Jadi ini isu yang kita harus berpacu. Karena kalau pemerintah lambat, ya kita sudah ketinggalan di mana-mana dan kita menjadi bangsa yang sangat tidak efisien di dalam
penggunaan energi nasional ini tadi. Ya, jadi saya sangat sependapat dengan isu-isu ini, khususnya juga terkait dengan kerusakan lingkungan dan seterusnya. Jadi barangkali ini mungkin saya juga nanti mungkin Pak Mas bisa menjelaskan apa sih sebenarnya follow up daripada Bali Conference itu di dalam konteks kenapa Bapenas menjadi salah satu focal point yang penting juga di dalam konteks itu. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Pak Mas. Pak Sirojul, kami persilakan Dr. Sony. Terima kasih Pak Bambang. Yang pertama mungkin sekalian ya Pak. Tadi kalau nggak salah di dalam presentasi saya tapi belum sempat saya sampaikan adalah inefisiensi faktors Pak. Itu memang perlu sekali diperhatikan dalam pembangunan. Jadi saya meneliti di beberapa daerah dan menemukan beberapa hal yang unik Pak. Saya pernah ketemu seorang petani yang tanahnya sangat luas, lalu dia tanami hanya 1 hektar. Lalu pertanyaan saya, kenapa Bapak tanami hanya 1 hektar? Tanah Bapak lebih dari 100 hektar. Dia tertawa Pak. Jadi saya tanya lagi, kenapa? Tolong dijawab pertanyaan saya. Saya bilang, kalau saya tanam semua, lalu saya menjadi kaya, maka seluruh tetangga dan keluarga saya akan dapat. Itu yang namanya inefficiency factors Pak. Mendorong produktivitas saja tidak mudah. Jadi bagaimana mengatasi kemiskinan memang memperhatikan itu. Saya pernah lihat sendiri Pak, bagaimana seorang pegawai negeri sipil di daerah itu uang gajinya ditransfer masuk rekening karena dia belum yakin, dia ke bank, dia ambil lewat ATM uangnya, lalu dia setor lagi. Dan itu kenyataan. Jadi membangun Indonesia dengan taraf budaya yang berbeda-beda itu sangat unik ya. Nah, transportasi tadi seperti Pak yang sampaikan juga ahlinya, transportasi Indonesia tidak efisien. Saya mau nambahkan betul Pak, kapal laut yang ada di Indonesia itu buatan Jerman Pak, gak cocok dengan struktur geografis Indonesia. Itu contohnya. Terus yang kedua, misalkan gini, saya berpikir kenapa sih tidak kita kembangkan transportasi sungai? Orang Indonesia unik Pak, kalau punya rumah lalu pinggir sungai, sungainya itu di belakang rumah Pak. Kalau orang Eropa, sungai itu di depan rumahnya Pak. Artinya apa? Sungai itu tempat pembuangan dari kita. Padahal sungai sangat bisa umum. Bandingkan sungai dengan jalan itu dibangun dengan uang pemerintah, ya, menggunakan subsidi pemerintah, lalu dipakai oleh swasta, hancur, mengumpulkan uang lagi dari masyarakat, bangun lagi, berapa besar subsidi itu terhadap swasta. Makanya public private partnership itu penting. Lalu sungai itu kenapa tidak bisa kita gunakan sebagai alat transportasi? Alasannya karena dangkal dan seterusnya. Sungai itu akan rusak gitu ya. Jadi mau lewat kapal tidak. Terus apakah bisa ya Mas Arief, apakah bisa daerah-daerah tertinggal mengejar daerah maju? Harusnya bisa Pak. Korea Selatan merdeka 15 Agustus 1945 dan Korea Selatan sebelum tahun 61 itu pendapatan per kapitanya lebih rendah daripada Uganda, lebih rendah daripada Indonesia. Pendapatan per kapita Korea Selatan sebelum 61. Lalu presidennya saya lupa namanya membuat satu program, mungkin Pak Max lebih paham, yang namanya Small Window. Dan dia berhasil. Dan sekarang kalau kita pergi ke Seoul, kemajuannya 20 tahun lebih maju daripada Jakarta. Jadi Jakarta itu seolah-olah 20 tahun, Seoul 20 tahun yang lalu. Jadi harusnya bisa. Yang paling penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pemerintah daerah ini harus dievaluasi kinerjanya. Memang sudah ada PP tentang evaluasi, Pak Max lebih paham. Salah. Kemudian tadi sedikit menanggapi Papua mau merdeka ya. Ini memang yang agak sulit Pak, karena sebetulnya setiap daerah itu beda-beda permasalahan yang kita hadapi. Jadi uniqueness dari kita menangani setiap masalah itu memang sangat dibutuhkan. Seluruh daerah di Indonesia yang kaya sumber daya alam itu pendapatan per kapitanya tinggi, tapi pendapatan per kapita itu kan semu. Nah kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi mereka tinggi, kecuali Aceh dan Papua yang memiliki masalah internal. Itu yang kira-kira yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih atas pertanyaan. Meskipun tidak banyak yang diberikan pada saya, tapi saya ingin mengenai juga pertama dari Pak Budiono tadi ya. Jadi seperti disampaikan Pak Sony pada saat, memang inilah yang paling penting buat kita, pengenalan daerah per daerah, karakteristiknya berbeda satu dengan yang lain. Jika heterogenitas di negara kita ini, di bangsa kita ini sangat tinggi Pak. Dalam hal apa saja? Coba kita bila-bila satu persatu. Memang ini menjadi satu tantangan lah untuk kita. Baik dalam pendidikan, bahasa, agama, kekayaan, dan sumber daya alam dan sebagainya, saya kira bervariasi satu sama lain. Oleh karena itu pengenalan untuk masing-masing daerah, pengenalan terhadap aspek regional itu menjadi sangat penting. Inilah yang kita lakukan dengan yang sekarang ini. Mas Arief ya, saya kira ada beberapa intervensi dari pemerintah untuk mendorong atau membantu wilayah-wilayah yang memang tertinggal. Ada banyak sekali. Pertama dari segi transfer dana dulu ya. Dari dana misalnya di AU itu disebut sebagai horizontal equalization kira-kira. Jadi upaya untuk meningkatkan kemampuan daerah yang tidak mampu keuangannya di dalam membangun daerahnya. Kemudian ada intervensi program-program khusus dari pemerintah untuk mendorong daerah yang tertinggal tadi. Kalau di satu persatu mungkin banyak ya, jadi saya kira ini memang salah satu seperti saya sampaikan tadi, ini juga menjadi fokus di dalam perubahan wilayah ke depan, itu daerah tertinggal, daerah terluar, termasuk kawasan strategis yang memang diharapkan memiliki daya saing yang tinggi sebagai faktor pendorong, sebagai trigger untuk pertumbuhan yang lebih cepat di masing-masing daerah. Pak Mulyadi ya, terakhir tadi ya dari mana tadi Pak Mulyadi? Nah, benar sekali. Jadi memang saya pikir dulu waktu presiden yang sebelum ini Pak Yusuf Kala pernah bicara mengenai jumlah tahunan, secara tahunan yang diterima oleh Papua maupun Papua Barat, sekitar 28 triliun in total. Secara total itu luar biasa. Artinya yang sudah masuk ke Papua itu sebenarnya jauh lebih besar daripada yang diperoleh dari Papua sendiri di dalam pengelolaan sumber daya alamnya di sana. Jadi saya pikir ada persoalan besar di dalam pengelolaan Papua ini sendiri, persoalan manajemen di Papua. Saya pikir ini memang mereka tidak terlalu kohesif, ini boleh kita akui. Begitu frakturnya masyarakat Papua ini antara satu klan dengan klan yang lain, satu daerah dengan daerah yang lain. Kalau kita melihat dari jarak jauh sepertinya ini satu sangat solid gitu ya, karena tidak. Jadi ada beberapa hambatan-hambatan internal yang menurut kami di sini yang perlu diterobos, ya, mencari breakthrough-nya. Bagaimana pimpinan provinsi bisa saling harmonis satu dengan yang lain. Gubernur dengan bupatinya, ya. Pak Mulyadi ini tahu lah ya, bagaimana hubungan antara bupati dengan gubernur. Tadi pagi saya melihat lagi satu dokumen usulan untuk pembentukan provinsi baru, namanya Papua Barat Daya. Ini apa lagi? Dan ini saya kira tidak selesai ya. Tidak hanya Papua, di daerah lain juga. Jadi ini ada persoalan besar di dalam Undang-Undang 32 itu sendiri, di mana di dalam satu pasal atau satu ayat dikatakan masyarakat boleh mengajukan usulan untuk pemekaran wilayah. Ini kesalahan yang sangat besar di dalam undang-undang itu, dan harapannya ini bisa kita revisi. Yang terjadi selama ini yaitu jadi keinginan atau masyarakat digerakkan 100-200 orang gitu ya, hanya untuk keinginan 2-3 orang individu bisa membentuk suatu daerah yang baru. Apalagi kalau dia kemarin adalah orang yang kalah dalam pemilu pilkada sebelumnya gitu ya. Jadi ini sebenarnya lebih banyak, kalau istilah saya,
individu kekuasaan gitu ya. Sebenarnya lebih banyak ke politisnya. Jadi di sana kami lihat tidak kohesif ya antara satu daerah dengan daerah lain. Pagi tadi kita mulai jam 7, ya ini kelihatannya banyak rapat-rapat koordinasi di tiga menteri ini mulai jam 7 pagi Pak. Karena kita sih jam 7 pagi itu kita sudah bicarakan mengenai Merauke pusat Merauke integrated, semacam pusat pangan gitu ya, rencananya kawasan Merauke. Ini juga adalah inisiatif Bupati Merauke ya, Jorge Rizal, di mana dia salah satu orang yang juga memang tidak dia apa ya, menurut saya orang yang gelisah dan gregetnya luar biasa untuk memajukan Papua, tapi ini kelihatannya apakah sangat terhambat dengan yang saya katakan tadi, mungkin tidak begitu nyambung ya, tidak begitu harmonis, tidak begitu kohesif satu dengan yang lain. Jadi masyarakat itu mudah sekali bikin di sana Pak. Ini tantangan terbesar. Uang ada, tapi tidak ingin selalu terus dan satu ingin istilah bahasa Sunda itu dikekep itu sendiri gitu ya. Dikekep sendiri. Jadi sebenarnya kalau bisa dibagi tugas berdasarkan pembagian tugas di dalam PP 38 mengenai kewenangan masing-masing. Gubernur tidak perlu lagi menangani kampung secara langsung gitu Pak ya. Jadi ini contoh saya tidak usah sebutkan gubernur yang mana, tapi ini kelihatannya masih belum bersinergi. Ini persoalan Papua. Kalau selebihnya menurut hemat kami ya memang dari dulu inilah persoalan pembangunan daerah ini, pembangunan kewilayahan ini, mengurangi disparitas ini sangat perlu untuk, ini saya tidak sebutkan tadi, menjaga keutuhan NKRI itu sendiri. Ini bisa menjadi trigger, pemicu. Kita sendiri sudah berpengalaman dulu ya, PRRI, Permesta itu sebenarnya ada ketidakpuasan terhadap pemerintah. Meskipun pada ujung-ujungnya nanti akan berhadapan dengan TNI. Ya. Saya selalu katakan begitu, silahkan kalau mau bisa menjaga diri nanti urusannya urusan TNI kalau udah begitu dengan serta marganya, menjaga negara sebagai penjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi sebelum sampai sana tentu ada beberapa yang memang menjadi instrumen kita, kewajiban kita, polisi kita untuk menjaga itu. Jangan sampai ada istilahnya dissenting atau apa istilahnya ketidakpuasan daerah kita. Saya kira itu yang bisa saya jawab. Mungkin waktunya sudah. Bila saya kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesempatan lain waktu mengenai Papua. Usul tadi saya kira sangat simpatik. Namun sudah terlalu banyak kita bicara mengenai Papua. Forum terlalu banyak Pak. Kita mendorong Pemkab lagi pertama. Ada Impres nomor 5 tahun 2007. Presiden mengeluarkan instruksi untuk percepatan Papua dan Papua Barat. Impres nomor 5 yang kita dengar tahun 2007 kemarin. Memerintahkan kepada serangkaian menteri, satu list menteri untuk mempercepat, menggeser alokasi dananya ke sana. Udah banyak Pak dana ke sana, tapi lagi-lagi setting kita sekarang adalah yang menjadi master planner di daerah, di masing-masing daerah itu adalah gubernur. Dia harus bekerjasama dengan kementerian lembaga dan pusat yang lebih banyak sekarang menjadi fasilitator, memberi apa tadi istilahnya, ya, istilah Pak Mamat tadi sebagai gubernur, pemerintah provinsi itulah yang menyusun master plan, blueprint dari daerah masing-masing bersama-sama dengan para bupati dan di sana Pak. Jadi settingnya kita begitu, mudah-mudahan para gubernur bersama-sama ke depan ini bersama-sama dengan para bupati bisa lebih koordinatif. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kembali ini karena soal waktu Pak. Jadi saya kira dari para panelis sudah sampaikan ide-ide atau gagasan-gagasan yang disampaikan berkenaan dengan topik mengenai kesenjangan antar wilayah. Mungkin saya bisa simpulkan beberapa hal. Pertama bahwa tadi sudah ditinjau banyak sisi dari kesenjangan wilayah, tapi ada satu hal yang belum secara eksplisit barangkali kita lihat adalah sebetulnya kesenjangan antara urban dan rural. Ini sangat jelas ya, di semua daerah, di semua kepulauan itu selalu ada. Dan kita barangkali sudah agak meninggalkan ya prioritas untuk mengembangkan daerah pedesaan ya.
rural development ini saya kira sangat perlu untuk diperhatikan di dalam kebijakan pemerintah yang tadi saya lihat di dalam RPJM barangkali belum secara eksplisit ya, tapi ada di dalamnya, tapi barangkali tidak secara eksplisit menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengurangi kesenjangan. Karena tadi katakan bahkan Pulau Jawa mau organize gitu ya, nah ini juga organisasi yang seperti apa ya, akan menimbulkan kesenjangan lebih besar lagi. Kedua adalah bahwa kita lihat di sini tadi ya fenomena dari Pak Max mengenai pemekaran wilayah. Apakah pemekaran wilayah itu merupakan salah satu solusi untuk mengurangi kesenjangan gitu ya? Mungkin belum, mungkin bahkan kalau kita lihat tidak memberikan ya satu solusi ke arah sana. Beberapa daerah berhasil, tapi sebagian besar belum, karena ini merupakan inisiatif dari elit politik saja ya, ini masalah-masalah yang tidak ada kaitannya dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Hal yang lain saya kira tidak yang penting disampaikan tadi dalam diskusi adalah di Papua tadi, kesenjangan itu juga menimbulkan apa yang disebut dengan vertical conflict ya. Ini konflik-konflik ini yang berbahaya ya. Saya kira harus kita perhatikan, dan memang kita sudah sedikit banyak sudah berhasil untuk mengatasi masalah konflik ini atau konflik di Aceh, tapi yang di Papua ini betul-betul hal yang sangat perlu kita secara sistematik gitu ya mengatasi hal ini, karena tadi sudah internasionalisasi. Aceh pun dulu begitu. Jadi bagaimana diplomasi kita untuk bisa mengatasi hal ini, sekaligus juga bagaimana kita ingin mensejahterakan masyarakat Papua. Hal yang lain barangkali juga kita lihat, apakah dengan kesenjangan tadi sebutkan ini sudah suatu yang sifatnya alami, ya, nggak bisa dihilangkan begitu saja, memang benar. Apakah kita berani melakukan kebijakan intervensi seperti halnya dilakukan Cina untuk melakukan unbalanced growth ya. Betul-betul di Cina membuat satu ketidakseimbangan dengan memberikan pertumbuhan yang sangat besar di daerah pantai baratnya, tapi kemudian secara berangsur-angsur keuntungan diperoleh dari sana itu dikembalikan dengan membangun daerah pedalamannya. Apa kita berani? Saya kira kita lihat dari sejarah kita tidak pernah berani. Bahkan pada masa Pak Harto yang otoriter pun beliau tidak berani melakukan satu approach dengan unbalanced development yang jelas gitu. Nah, tentunya bagaimana kita mengatasinya? Apakah dengan era desentralisasi sekarang ini approach yang dilihatkan di dalam RPJM cukup gitu ya? Apakah masih tepat kita melakukan heavy-handed approach ya? Karena sudah decentralized gitu ya. Tentunya kita harus memilih intervensi-intervensi yang sifatnya strategik ya, karena kita lihat bahwa daerah sendiri juga harus berkembang dengan baik, dengan otonominya. Ya, mereka punya otonomi yang secara politik itu sulit sekali dikendalikan secara terpusatkan. Jadi approach yang sifatnya heavy-handed, centralized planning, saya kira sudah tidak bisa kita lakukan. Sejak di sini memang kita intervensi hal-hal yang strategik yang tadi saya kira juga disampaikan oleh Pak Yono dan juga disampaikan oleh Pak Max ya, dalam RPJM juga demikian halnya. Jadi ini yang saya kira upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah. Saya kira demikian yang dapat saya simpulkan dari pembicaraan ini. Kita berterima kasih atas paparan dari Pak panelis. Kita berikan sambutan yang meriah buat beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bambang Sujito yang telah memandu sesi ketiga ini, dan kini kami mohon kesediaan Sekretaris Universitas Indonesia Profesor Dr. Iko Sunarjaya untuk menyerahkan cindera mata kepada para pembicara dan moderator. Yang pertama diserahkan kepada Bapak Dr. Insinyur Max Pohan.
Kemudian cenderamata yang berikutnya diberikan kepada Profesor Dr. Bambang Sujito sebagai moderator. Selanjutnya, sertifikat akan diberikan kepada Bapak Insinyur Suyono Nigun, MSc, PhD. Dan yang terakhir kepada Dr. Sony Harun B. Harahadi. Baik, terima kasih Bapak, dan kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Kita langsung saja melangkah ke sesi yang terakhir, sesi keempat, yang akan mendiskusikan topik reformasi hukum dan hak asasi manusia. Akan hadir sebagai pembicara pada sesi ini, yang pertama adalah Profesor Todung Mulya Lubis. Pembicara yang kedua adalah Profesor Safri Nugraha. Kemudian pembicara yang ketiga adalah Profesor Dr. Jimli Arshidiki. Dan sesi ini akan dipandu oleh Dr. Andika Daneshvara. Baik, kami persilakan para pembicara dan moderator untuk menempati tempat yang telah disediakan di panggung. Mbak. Kita masih menunggu kehadiran Pak Jimli Arshidiki, tapi kami persilakan untuk memulai saja sesi ini. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini adalah, kalau saya tidak salah, sesi terakhir dari simposium ini, dan saya harapkan Bapak sekalian masih tetap semangat, karena hari ini jam ini kita akan bicara tentang reformasi hukum dan hak asasi manusia. Sebelumnya kami mohon maaf bahwa Prof. Jimli baru muncul dari Senayan dan kira-kira mungkin dalam waktu 20 menit sudah akan sampai ke urusan SMS. Jadi materi hukum dan HAM ini adalah materi yang sebetulnya sangat rumit, tetapi sangat mumpuni karena tiap hari kita bertemu. Jadi di Fakultas Hukum UI itu kita punya mata kuliah hukum dan HAM, yaitu bagaimana kita bisa menyatukan hukum dan hak asasi manusia, baik nasional maupun internasional. Tidak sederhana sehari-hari berkenaan dengan masyarakat sehari-hari, berkenaan dengan apa yang kita temui juga sehari-hari, dan sekarang di Indonesia menjadi masalah pula sehari-hari yang tidak selesai-selesai. Nah, hari ini kita punya 3 pembicara. Di sebelah kanan saya ada Profesor Safri Nugraha, lahir di Jakarta 24 April 1963, lulus Fakultas Hukum UI tahun 87, kemudian S2-nya dari University of Groningen
tahun 98 dan S3 tahun 2002 dari Sekolah Utama University of London Business Law and Social Law. Kemudian di sampingnya mungkin beberapa dari Bapak dan Ibu sekalian sudah mengenal tampang sehari-harinya di televisi. Saya memanggilnya Bang Tudung. Jadi Bapak Tudung Mulya Lubis lahir di Muara Butung, Tapanuli Selatan 4 Juli tahun 49. Kemudian dari Fakultas Hukum UI tahun 74. Master of Law dari University of California Berkeley tahun 78. Dan yang menariknya beliau juga punya satu Master of Law lagi dari Harvard Law School, dan kemudian doktor dari University of California Berkeley tahun 90. Sekarang juga sebagai dosen di Fakultas Hukum UI, sekaligus Founders and Senior Partner dari Lubis Santosa Maulana. Jadi dua pembicara ini masing-masing minimal ada topik-topik yang bisa jadi mereka akan bertengkar, bisa jadi mereka akan bersahabat. Karena Pak Safri ini akan lebih banyak cerita soal hukumnya, sedangkan Pak Tudung hak asasi manusianya. Nah, nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat cocok apa enggak. Baik. Kalau tidak cocok, ya sudah ditanya aja. Kalau mau diajak suruh berkelahi saja, nggak apa-apa lah. Asal di forum saja bawa-bawa ya. Mungkin kita bisa mulai dari Prof. Safri dulu. Mau di Ibar atau di sini? Nanti kira-kira 10 sampai 15 menit. Saya silakan. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semua. Memang sengaja kalau orang-orang hukum ditaruh di bagian akhir menurut saya. Karena kalau ada semua punya persoalan, ekonomi persoalan, lari ke hukum. Dan katanya juga kalau para ahli hukum itu dari selebritis kan. Superstar itu datangnya lahir sebenarnya. Nah itu. Nah kita misalnya Bang Tudung ya, jadi kan sudah ada satu tim yang buat presiden yang segala macam. Memang kacau balaunya hukum itu memang karena banyak hal sebenarnya. Kita coba membahas dari saya akan membahas dari satu sisi mengenai reformasi Indonesia, dan nanti Bang Tudung akan bicara soal HAM dan hak karena banyak sekali persoalan HAM yang memang sangat berkembang di Indonesia ini, dan itu sudah jadi isu yang memang sudah isu yang tidak lagi sifatnya nasional, itu kan sudah internasional. Nah baik, kita mulai saja. Kenapa memang usia dari reformasi hukum Indonesia, dan ini yang selalu saya nyatakan memang karena satu ya, peraturan peraturan Indonesia itu masih ada yang zaman Hindia Belanda itu tahun 1850 masih ada yang berlaku, dan itu memang kan sudah memang tentu tidak cocok lagi dengan situasi kondisi yang begini, dan terlalu banyak. Misalnya sekarang sudah ada isu tentang perdagangan bebas, isu tentang hak asasi manusia, isu tentang masalah hukum adat dan lain sebagainya. Jadi sudah misalnya kalau Bapak Ibu naik kereta api itu peraturan keselamatannya masih berupa reguler ya, kereta api ya tahun 1920 kalau masih berlaku. Padahal sudah beda situasi dan kondisi itu. Belum geser, masih yang tahu. Terus kemudian juga masih ada peraturan peraturan tahun 45 sampai 98 pada saat kita melakukan reformasi yang masih berlaku sekarang, dan itu memang masih banyak dan itu belum begitu baru sama sekali. Jadi kita bayangkan saja misalnya Bapak Ibu ya, kalau ada seorang terdakwa dihukum di penjara itu masih pakai kitab undang-undang pidana buatan Belanda tahun 1850-an, dan yang dipakai yang terjemahannya, dan terjemahannya tidak resmi, bukan terjemahan negara, masih terjemahan dari orang-orang. Bayangkan saja orang di penjara dengan cara menggunakan terjemahan ada sesuai. Yang kedua juga peraturan perundang-undangan Indonesia itu tidak harmonis dan tidak sinkron satu dengan yang lainnya. Jadi masing-masing undang-undang saya kira harus dilindungi baik, karena masing-masing merasa kuat sektoralnya. Ini bayangkan saja pengalaman saya. Jadi misalnya ada satu departemen, ada 3 dirjen, masing-masing 3 dirjen tersebut membuat memorandum of understanding antara dirjen itu. Padahal menterinya satu, presiden satu, tapi mereka buat MOU antara 3-nya. Bayangkan saja itu kita akan dilakukan. Juga sumber daya manusia yang merupakan masih banyak orang-orang lama yang maksudnya usianya lama,
pemikirannya masih yang lama, juga semangatnya masih yang lama. Semangat eranya misalnya kalau dari pemerintah itu pemerintah sebagai penguasa, bukan sebagai pelayan masyarakat. Juga anggaran untuk sektor hukum yang belum memadai. Sekali pemerintah kalau dengan sanksi hukum kemudian tidak mau membayar, misalnya karena anggaran tidak bisa mulai berbeda dan sebagainya. Kemudian juga ada lagi misalnya otonomi daerah, ini yang bikin kacau balau hukum Indonesia di antara mengenai otonomi daerah. Ribuan perda dibatalkan antara karena kacauan hukumnya. Kemudian sektor hukum lain yang tidak sinkron dengan sektor hukum, ya. Hukum yang mau ditegakkan tapi sektor industri, misalnya sektor perdagangan sebenarnya belum bisa disesuaikan. Kemudian banyak lagi kasus seksual dan lain-lain. Next, Pak. Ini saya berikan contoh ya, betapa kita harus mereformasi hukum misalnya. Ada antara undang perkampungan dengan undang tanah bentrok satu dengan lain. Maka sampai harus diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian undang-undang mineral, lalu undang otonomi daerah, undang-undang KPK, terus undang polisi, sama undang-undang jasa. Jadi antara cicak buaya lawan Godzilla. Dan Pak Kodok itu terlibat. Sekarang katanya cicak buaya lawan gurita. Kemudian undang-undang BUMN dan undang-undang keuangan negara. Kemudian juga kita lihat berbagai undang-undang yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dan lain-lain, itu contoh-contoh yang tidak sinkron satu dengan lainnya. Memang itu banyak sekali gitu. Kemudian next one, kita lihat kasus-kasus Ambodo gitu ya. Terus kemudian kasus seperti penculikan yang oleh orang miskin dan anak-anak. Kalau orang miskin nggak harus dihukum penjara gitu ya, karena dia kebutuhan dalam ya. Kemudian anak-anak ada yang dihukum sampai 10 tahun penjara, habis masa remajanya dia. Kasihan, malah menurut saya setelah dia keluar bukan tambah baik tapi tambah jahat, karena penjara itu adalah perguruan tinggi ilmu kejahatan, Puspita ya, dan juga kasus lain itu yang banyak contoh selalu. Terus mas, berapa orang itu? Oke, bisa mas, lagi. Ya. Ada apa masalah di komputer? Pakai mata wala aja mas. Nah, sekarang bicara soal penegakan hukum ya. Jadi yang selanjutnya penegakan hukum. Nah, kalau di PowerPoint ya. Jadi kita melihat memang bahwa penegakan hukum itu ya dalam prakteknya memang ada penegakan hukum memang untuk motif hukum ya. Jadi apa yang kata undang-undang itu harus dilakukan dengan sebagainya. Jadi para penegak hukum melaksanakan hukumnya secara normatif juga. Nah yang dalam Indonesia itu misalnya penegakan hukum untuk motif keadilan, karena keadilan jauh lebih luas dari sekedar hukum. Kemudian juga penegakan hukum untuk ini yang banyak terjadi penegakan hukum dengan untuk motif ekonomi, baik ekonomi individu maupun ekonomi korporasi, dan juga penegakan hukum untuk motif-motif lainnya. Nah, memang kalau kita lihat hukum itu memang dalam secara general dan dijadikan hukum dalam undang-undang yang disebut normatif ya, law in text ya. Tapi ya sebenarnya hukum itu harus diartikan dalam arti keadilan, law in context. Jadi kalau keadilan memang jauh dari proses secara hukum. Atau dalam arti lainnya, law in other meaning, hukum dalam arti ekonomi, hukum dalam arti bisnis, dalam arti. Makanya sekali kan kita kalau belajar di fakultas hukum itu ada namanya belajar perundangan. Tapi kalau di praktek itu bukan perundangan tapi dalam hukum, ya. Hukum bukan bisnis. Oke. Kemudian, nah pada saat itu pasal 1996 para menjadi mahasiswa dan yang lainnya juga itu ada reformasi politik ya dilaksanakan, reformasi kelembagaan negara ya. Tapi yang kelupaan itu reformasi hukum itu yang lupa diteriakan sebenarnya. Karena itu yang penting sebenarnya. Masa kita sampai sekarang masih gunakan aturan zaman 1800 gitu ya, dimana kita masih zaman kolonial segala. Oh itu dilupakan dulu, mungkin yang penting dulu politika dulu pertama kali dari soal hukum. Nah memang kelihatan memang hukum itu selalu pada bagian terakhir gitu ya.
Kemudian kenapa kita perlu harus informasi hukum misalnya ya? Satu, untuk mendukung informasi politik, lembaga negara juga untuk misalnya persiapan globalisasi, masa depan dan sebagainya itu perlu aturan hukum yang memang yang lebih kepada yang hukum yang nanti secara rigid, statis, tapi juga hukum yang nanti dinamis. Kemudian juga nanti pada akhirnya hukum itu digunakan untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis. Karena negara hukum yang tanpa demokratis juga nggak benar, atau negara demokratis tanpa hukum juga nggak benar. Jadi mesti negara hukum yang demokratis. Artinya negara demokratis yang dilengkapi atau di-guidance oleh aturan hukum. Kemudian juga untuk mereformasi hukum atau hukum yang rigid, statis, menyulitkan pemerintah sendiri, menyulitkan masyarakat dan menyulitkan pasar. Jadi memang sendiri. Jadi tadi kita bicara bahwa kita ada kompetisi ya, pasar bebas dan sebagainya, tapi hukumnya belum menunjang ke arah seperti itu. Jadi kita datanya tidak siap untuk hal itu. Juga kenapa misalnya reformasi itu diperlukan, yaitu juga untuk mereform sistem pendidikan hukum di Indonesia ini. Nah ini pengalaman saya dalam di fakultas hukum ya, memang kita selalu kaitkan bersama dengan negara Eropa lain atau Amerika untuk mereform legal education kita karena memang sudah tinggal sekali. Saya sebutkan contoh misalnya hukum perdata Indonesia itu sampai sekarang masih pakai hukum perdata Belanda yang 4 buku isinya. Di Belanda sendiri sudah 9 buku dan bahkan akan tahun depan akan jadi 10 buku. Itu artinya buku kita sudah sangat tinggal sekali. Apalagi juga kita harus mereform legal education-nya. Kemudian kalau kita lihat ya, next mas, bagaimana hukum itu secara praktis? Jadi baik kita lihat secara materinya, substansinya, maupun strukturnya, maupun budaya hukumnya. Ini yang memang sangat berpengaruh sekali terhadap reformasi hukum ini. Jadi kalau untuk ingin sekedar mengharmonisasikan kesimpulan hukum, mesti ada 3 hal ini dikaitkan satu dengan yang lain. Tidak bisa satu dengan yang lainnya dipisahkan. Satunya, nah ini kenapa harus direform ya? Sampai sekarang hukum Indonesia itu macam-macam yang ada berlaku di sini. Jadi ada hukum Barat yang tinggal Belanda itu, kemudian sistem hukum Islam yang sudah sekarang mulai berkembang, dan masih ada sistem hukum adat yang lama-lama mulai menghilang, dan sistem hukum lain yang masuk hukum riba ya, sudah baca ya, mafia hukum dan sebagainya. Nah itu harus direform. Nah kalau kita mau reform hukum, ada lagi apa saja yang harus kita reform satu dengan lainnya, yaitu pertama yang kita harus reform adalah organisasinya. Selama kita masih organisasi gaya-gaya yang lama, itu selama itu akan kesulitan satu dengan lain untuk melakukan hukum. Nah tapi kita lihat juga ada beberapa upaya ya reformasi lembaga, misalnya kita bentuk Dewan Perwakilan Daerah gitu ya. Itu dibuat dengan susah payah, didanai negara susah payah, tapi ternyata fungsinya tidak bisa dilaksanakan dengan baik karena dia hanya bisa memberikan semacam rekomendasi gitu. Maksudnya meniru Amerika tapi gayanya gaya Eropa gitu ya. Jadi susah. Kemudian SDM dan infrastruktur lainnya, karena kita kalau pengalaman dalam reformasi hukum itu kalau misalnya mereform Mahkamah Agung itu susah, banyak orang-orang lama dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita lihat Mahkamah Konstitusi ya, KPK itu cepat karena itu organ baru, jadi kita bisa cepat mereformnya. Kemudian bahan-bahan dan materi tadi, saya katakan tadi banyak sekali yang sangat darurat dan memang ini kerjaan kalau mau reform hukum itu tidak bisa selama 2 tahun, bahkan sampai puluhan tahun. Juga pendidikan hukum dan juga negara harus sediakan budget yang layak untuk penegakan hukum di Indonesia ini. Jadi memang banyak sekali faktor yang berpengaruh satu dengan yang lainnya. Kemudian juga dalam tentang reformasi hukum juga harus kita kaitkan misalnya budaya hukum penguasa. Jadi penguasa itu memang zaman Belanda itu pemerintah itu sebagai penguasa, padahal sekarang itu pemerintah bukan penguasa ya, tapi lebih kepada service network sebagai pelayan masyarakat. Kemudian juga budaya hukum masyarakat ini yang juga sering kita lihat pengalaman saya menunjukkan kalau orang misalnya orang Indonesia ke Singapura dia akan taat hukum di sana gitu ya, yang pelajaran di tempatnya, kemudian juga misalnya tidak merokok sembarangan ya, buang permen geografis namanya. Tapi begitu sampai di Jakarta sudah harus berubah lagi ya, itu budaya hukum masyarakat yang harus dibuat. Juga sekarang ini misalnya pergaulan hukum dalam masyarakat regional dan internasional. Ini yang sudah sangat berkembang sekali ya, ada Asia dan sebagainya.
Kemudian juga perkembangan organisasi konvensi perjanjian internasional dan nasional, dan ini kita sudah banyak sekali meratifikasi berbagai ketentuan internasional yang kita harus juga melakukan reform hukum Indonesia karena seringkali tidak sesuai dengan perkembangan tadi juga saya sebutkan tadi globalisasi hukum dan sebagainya. Jadi sistemnya masih sistem hukumnya masih sistem hukum kita masih pakai kereta kuda, sekarang sudah pakai on-code ya, kalau misalnya S1 segala macam masih oke. Nah, saya berikan contoh misalnya kenapa kita harus terima hukum ya, karena ini dari sisi investor ya, misalnya ekspor ya, ya mereka selalu menyatakan mereka butuh kepastian hukum karena hukum Indonesia tidak pasti. Kemudian hukum Indonesia katanya bisa melalui berbagai cara melakukan penegakannya ya. Dia juga stabilitas keamanan dan stabilitas politik. Jadi yang penting adalah kepastian hukum untuk berusaha di Indonesia. Ini saya berkata di sisi lain kenapa memang kita harus mereform hukum Indonesia ini. Dan sebagai terakhir dari saya, kalau kita mau melakukan reformasi hukum, memang apa yang kita kendaki sebenarnya kalau hukum ini. Jadi satu, kita ingin hukum yang berkeadilan ya, jadi bukan hukum yang hanya artinya hukum semata atau hukum yang hanya melaksanakan undang, tapi kita harus juga berbuat hukum yang berkeadilan. Kemudian juga hukum yang demokratis, juga hukum yang melindungi HAM bagi kedua negaranya, juga hukum yang melindungi investor, dan hukum yang paling penting adalah hukum yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Jadi kalau kita bikin hukum itu jangan bikin hukum yang bikin susah kita, tapi kita harus bikin hukum yang bisa mensejahterakan masyarakat ini. Baik, itu kira-kira pengantar dari saya, dan mudah-mudahan nanti ada tanggapan saya silakan. Baik, terima kasih Pak Safri, kita di close oleh Pak Safri. Saya tambahkan sedikit, Pak Safri ini bertanggung jawab untuk undang-undang administrasi pemerintahan yang sampai sekarang belum jadi dan belum disetujui. Dan seperti Bapak Ibu ketahui, undang administrasi pemerintah itu mengatur banyak hal dan memberikan batasan untuk pemerintah. Jadi kalau reformasi di Indonesia sekarang masih belum selesai-selesai, terus saja dibangun dan terus saja kekacauan, berarti ya melanggar HAM juga, begitu Pak Ketum ya. Dan teriakan dari Bu Prita, bahkan kemarin Pak Bonaran, pengacaranya anggota juga teriak, oh saya dilanggar HAM-nya nih, saya diperiksa oleh KPK atau banyak lah istilahnya. Mungkin nanti Pak Ketum bisa jelaskan banyak tentang hubungan ini antara hukum dan hak asasi manusia dan beberapa hal tentang usaha misalnya dari internasional tentang hak asasi manusia. Saya persilakan Pak Ketum selanjutnya. Terima kasih. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, saya tidak mempersiapkan PowerPoint untuk kesempatan ini, tapi saya mencoba menulis makalah pendek yang sebetulnya isinya hanya snapshot dari peristiwa hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Saya diminta untuk bicara mengenai hak asasi manusia di Indonesia dalam kesempatan ini, dan saya bertanya dalam hati saya, sebab ini topik yang semua kita sudah tahu, kita semua sudah sangat paham mengenai topik ini, dan tidak ada hal yang baru sama sekali yang saya ingin kemukakan kalau kita bicara mengenai hak asasi manusia. Sebab kalau kita melihat pertama dari standard setting atau norms creations hak asasi manusia di Indonesia ini, pasca jatuhnya pemerintahan Soeharto, kita memang dihadapkan pada revolusi hak asasi manusia yang sangat cepat berjalan. Baru dalam kurun waktu 10 tahun, kita mungkin sudah bisa mengklaim bahwa Indonesia mempunyai legislasi hak asasi manusia yang paling kaya dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lain. Malah Indonesia menjadi inisiator yang sangat agresif dalam mendirikan Komisi Hak Asasi Manusia ASEAN. Tidak pernah bisa kita bayangkan dulu, apalagi pada zaman pemerintahan Soeharto, kita akan menjadi inisiator
ya, prime mover dari Komisi Hak Asasi ASEAN yang dulu banyak sekali diperjuangkan. Sebab kenapa kita tidak percaya pada integritas dan kredibilitas lembaga peradilan yang banyak sekali mengabaikan hak asasi manusia. Oleh sebab itu perlu ada satu mekanisme regional yang didirikan, yang idealnya nanti bisa menjadi semacam pengadilan hak asasi manusia regional seperti pengadilan hak asasi Eropa di Strasbourg. Itu idealnya. Nah, tapi kita sudah start dengan Komisi Hak Asasi ASEAN sekarang. Nah, jadi yang saya mau katakan adalah betapa cepatnya revolusi hak asasi manusia terjadi pasca jatuhnya Soeharto. Nah, kalau kita mau melihat legislasi yang ada, baik itu amendment karena Undang-Undang 45 yang pada sekarang ini ya, sangat kaya dengan pasal-pasal hak asasi manusia. Kita mungkin tidak bisa komplain terlalu banyak bahwa kita tidak punya apa yang disebut constitutional guaranteed human rights seperti itu. Kalau dulu kan hak asasi manusia itu conditional atas kebaikan hati kekuasaan. Kemerdekaan pers tergantung pada kekuasaan. Karena pada zaman Soeharto, hak itu sumbernya adalah negara. State is the source of right. Untuk menerbitkan pers pada waktu itu, Anda mesti punya seal. Sebelumnya surat izin terbit. Siapa yang mengeluarkan surat izin penerbitan? Negara. Jadi state is the source of right. Sekarang ini kita sudah mengadopsi nosi hak asasi manusia yang universal, bahwa kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, kebebasan beragama, menjalankan ibadah dan keyakinannya, itu adalah hak-hak yang eksistensial, melekat pada diri manusia dengan atau tanpa negara. Selamat datang Pak Cik. Selamat datang Pak Cik. Silakan. Jadi itu hak yang melekat pada diri manusia. Dengan atau tanpa dimuat di dalam undang-undang, termasuk dalam konstitusi, hak itu sudah melekat dan diakui. Nah, paham inilah yang kita adoptir ya, terakhir ini. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa positivisasi hak asasi manusia itu tidak penting, tapi kita tidak semata-mata melakukan positivisasi, tapi mengadopsi satu paham yang totally berbeda dengan paham hak asasi manusia sebelum lahirnya reformasi. Karena state, ya, kalau dulu disebut sebagai sumber hak, dia tidak seperti dulu lagi sekarang. Hak itu memang ada pada diri manusia dan sekarang dikukuhkan ya, oleh Undang-Undang Dasar dan sekian banyak peraturan perundang-undangan lain. Dan jangan lupa bahwa kita juga sudah meratifikasi cukup banyak kovenan hak asasi manusia internasional. Nah, saya kasih mumpung ada Pak Jimli di sini, kita juga bisa mungkin menekankan bahwa Mahkamah Konstitusi sejauh mengenai hak asasi manusia 95% putusan Mahkamah Konstitusi itu sangat berpihak pada hak asasi manusia. Saya tidak memberikan angka 100% karena Mahkamah Konstitusi masih gagal dalam menghapuskan hukuman mati di Indonesia. Nah, sesudah ini kalau kita melihat dari segi legislasi, dari institusionalisasi hak asasi manusia. Kalau tadi saya menyebutkan Komisi Hak Asasi Manusia ASEAN, pada tingkat nasional pun kita punya lembaga perlindungan hak asasi manusia yang jauh dari memadai. Samping Komnas HAM, ada Komnas Perlindungan Perempuan,
Komnas Hak Anak, dan ketiga lembaga ini saya akan punya cakupan yang sangat luas. Di samping ada lembaga-lembaga lain walaupun tidak spesifik bicara hak asasi manusia, tapi juga berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Misalnya lembaga perlindungan saksi dan korban, ini juga berkaitan dengan hak asasi manusia. Jadi kalau dari segi legislasi dan dari segi institusionalisasi kita memang sudah sangat maju. Nah, pertanyaannya adalah apakah dalam realitas kita sehari-hari hak asasi manusia betul-betul implemented atau tidak, restricted atau tidak? Nah, di sini saya memang melihat kadang-kadang walaupun pada satu sisi kita sangat maju, tapi sulit juga untuk membantah bahwa ada beberapa wilayah di mana pelanggaran hak asasi manusia itu masih cukup banyak terjadi. Ada ambiguitas dalam penegakan hak asasi manusia. Ada politik dua muka. Kadang-kadang kita melihat pemberitaan di media yang begitu gencar ini seolah-olah sebagai bagian dari diplomasi hak asasi manusia yang terperangkap pada politik pencitraan. Penegakan hak asasi manusia dianggap bagian dari pencitraan baik secara nasional maupun secara internasional. Kita ini ingin di mata internasional kelihatan comply, tunduk menghormati hak asasi manusia. Karena itu pemberitaan memang dibuat sedemikian rupa untuk kepentingan diplomasi hak asasi manusia. Dalam konteks domestik juga seperti itu. Nah, jadi ini yang kita bisa lihat ya. Dan kalau kita mau melihat apa yang terjadi sesungguhnya, sebetulnya masih cukup banyak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Saya ingin mencoba mengajak saudara untuk melihat beberapa contoh. Kita masih belum menyelesaikan persoalan pelanggaran hak asasi manusia masa lalu. Nah, saya sebenarnya menyesalkan kenapa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu tidak bisa didirikan di Indonesia, karena menurut saya itu bisa menjawab sebagian daripada persoalan pelanggaran hak asasi manusia masa lalu. Apakah yang diakibatkan pada peristiwa tahun 1965, ya? Apakah yang ada kaitannya dengan kasus Tintin, ya? Orang hilang, ya? Semanggi 1, Semanggi 2 dan sebagainya, sampai pada terbunuhnya Munir. Nah, ini kasus-kasus yang pending, yang belum selesai sampai hari ini, yang menurut saya akan tetap menjadi luka yang belum bisa disembuhkan, dan proses ya penyembuhan ini akan butuh waktu yang sangat lama. Kita mungkin tidak akan bisa melupakan semua ini, tapi paling tidak kalau kita punya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, banyak hal-hal yang bisa diselesaikan walaupun tidak akan mungkin memuaskan semua pihak. Nah, ini saya kira satu soal dan satu utang ya yang besar dari bangsa ini kepada bangsa depan. Karena kita tidak ingin bangsa ini mewariskan dendam atau rasa sakit hati sejarah yang tidak diselesaikan. Nah, persoalan yang kedua adalah, nah ini kontroversial, masalah kebebasan beragama, kebebasan beribadah. Kita masih melihat ada persoalan-persoalan yang menyangkut gereja yang dibakar. Kita masih melihat ada konflik horizontal di beberapa daerah. Kita masih melihat adanya perbedaan pendapat mengenai apa yang disebut Ahmadiyah misalnya.
Nah ini semua adalah isu-isu hak asasi manusia yang saya kira ya, cukup banyak menyedot perhatian kita. Dan memang mesti ada satu jalan keluar. Dan menurut saya kalau kita tidak mau menghadapi kenyataan dengan terbuka, ini akan tetap menjadi isu yang besar, yang akan menjadi ganjalan, akan terus soal. Nah, saya kira ini tantangan kita ke depan, walaupun kita bisa berbeda pendapat dalam hal ini. Karena saya tidak ingin masuk pada wilayah ideologis. Saya hanya ingin melihat dalam konteks apakah ini bisa diklasifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia atau tidak. Sebab kalau masuk pada wilayah ideologis kita bisa berbeda pendapat. Tapi untuk bicara apakah ya pembakaran gereja itu bisa dilakukan, menurut saya semua kita tidak setuju pembakaran gereja. Apakah kerusakan rumah ibadah itu bisa dilakukan atau tidak? Ini kita semua tidak setuju. Nah, saya kasih kita sebagai bangsa yang mengadopsi punya Pancasila. Ya. Kita tidak ingin ada jadi Manokwari kalau saya tidak salah itu disebut sebagai kota Injil. Menurut saya ini juga satu setback yang luar biasa dari kehidupan kita berbangsa. Komplain mesariatisasi ya, peraturan-peraturan banyak sekali kabupaten itu juga mengandung banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya sangat legitim. Diadopsinya hukuman mati dalam kanun jinayah di Aceh, ya. Hukuman mati dengan rajam misalnya. Nah ini juga konflik luar biasa dengan tatanan hukum nasional kita. Namun saya ini isu-isu hak asasi manusia dalam bidang kebebasan beragama, beribadah yang sangat sensitif tapi sangat aktual yang masih menjadi persoalan. Nah isu ketiga adalah isu kebebasan pers. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak punya kebebasan pers, kita bersepeda sangat luar biasa bebasnya sekarang. Tapi tidak juga bisa dibantah bahwa ada ancaman-ancaman yang sudah mulai muncul terhadap kebebasan pers itu. Kita melihat kriminalisasi terhadap jurnalis itu terjadi di berbagai tempat. Saya melihat Departemen Komunikasi dan Informatika itu sudah mulai membuat beberapa peraturan yang menghambat kebebasan pers itu sendiri. Terakhir saya baca